Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'du. Melanjutkan materi yang kemarin, zikir yang banyak. Sebelumnya saya bacakan dulu berbagai teks instruksi. Misalnya pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang kedua, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, merasa menipu daya Allah. Wa huwa, maka Allah yang khadi'uhum, menipu dayakan mereka. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan cara yang kesel, malas. Yura'unan nas, riya terhadap manusia, hanya ingin dipuji orang, dilihat orang. Wala yadhkurunallaha, dan orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali zikir yang sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Firman Allah yang lain, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kalian padaku, pasti aku akan ingat pada kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang laki-laki dan orang perempuan yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kasiro. A'adda, mempersiapkan siapa Allah, lahum, bagi mereka, laki-laki yang banyak zikir, perempuan yang banyak zikir, dipersiapkan bagi Allah maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala azima, yang sangat besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Wa qala ta'ala idhhab anta wa akhuka bi ayati, pergilah kamu wahai Musa bersama saudaramu wahai Harun, bi ayati, dengan tanda-tanda kebesaranku, wala taniya fi zikri, tapi kalian berdua jangan lupa untuk selalu ingat zikir kepadaku, ingat kepadaku. Surat Toha ayat 42. Itu ayat-ayat
terkait dengan zikir dan hadis instruksi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma ghanimatu majalisi dzikri qala ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Abdullah bin Amr bertanya, apa kira-kira ghanimah? Biasanya dimaknai rampasan perang. Tentu di sini maknanya keuntungan besar. Majalis dzikri, dari majelis zikir. Qala, Rasul menjawab, keuntungan besar majelis zikir adalah surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad 6777, Tabrani dalam Musnad Samiyin 1324. Agar dipahami, ada 3 istilah yang harus pandai-pandai memilahnya. Yang pertama istilah zikir, yang kedua istilahnya wirid, dan yang ketiga ada istilah doa. Memang semua itu masuk kategori zikir, tapi berbeda zikir pada umumnya dengan wirid ataupun doa. Kemarin sudah saya jelaskan, hakikat zikir itu adalah segala aktivitas kita yang endingnya itu kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan iktikaf walaupun tanpa ada ucapan, tanpa ada bacaan, diam saja, mengadakan perenungan. Kalau perenungan ini kontak dengan Allah, itu pun namanya kegiatan apa? Zikir. Itu yang membedakan antara iktikaf kita dengan nyepinya agama lain. Konsep nyepinya agama lain itu tidak ada kontak dengan Allah. Paling kontak dengan Siddhartha Gautama. Tidak sampai kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasul yatahannas fi ghari Hira, Rasul menyendiri, kemudian iktikaf di Gua Hira, itu dalam rangka mencari Allah, mencari kebenaran. Itulah sebabnya oleh Aisyah diterjemahkan yata'abbad, masuk koridor ibadah. Kalau sudah masuk koridor ibadah, ibadah itu bagian daripada zikir, aktivitas apapun. Duduk kita di sini pun, kalau dalam rangka kontak dengan Allah, juga dinamakan majelis zikir. Sehingga majelis itu dibagi oleh Rasul menjadi 2. Satu adalah majelis zikir, dan yang kedua adalah majelis lahwin. Mungkin kalau diterjemahkan majelis hura-hura, majelis kesia-siaan, majelis ngerumpi, mungkin begitu. Tapi kalau dalam majelis ini didiskusikan firman Allah, sabda Rasul yang endingnya kontak dengan Allah,
maka majelis ini dinamakan majelis zikir. Bukan majelis wirid, tetapi majelis zikir. Maka kalau teman-teman melaksanakan wirid dengan hadis majelis zikir, itu dipaksa-paksakan. Saya selalu mengajak teman-teman ini memahami hadis secara proporsional. Itu gambarnya. Yang ada majelis zikir, bukan majelis wirid. Apa wirid itu? Wirid itu adalah ungkapan, bacaan yang biasanya disebut dengan kalimat thayyibah. Entah itu bacaan istighfar, entah itu bacaan ta'awud, entah itu bacaan tasbih, entah itu bacaan apa saja, kalimat thayyibah yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Mau dilafatkan pagi hari, bagus. Siang hari, bagus. Malam hari, bagus. Di masjid, bagus. Di madrasah, bagus. Di jalan, bagus. Di rumah, bagus. Tidak terikat ruang dan waktu. Kecuali di tempat yang memang dilarang untuk membaca kalimat thayyibah. Tempat-tempat yang tidak layak di situ dibacakan kalimat thayyibah. Dulu saya pernah menerjemahkan buku kalimat thayyibah yang disusun oleh Ibnu Taimiyah. Tapi tidak tahu buku itu sekarang di mana. Filenya pun tidak tahu juntrungannya kemana gitu. Bayangan saya kalau sudah saya kirim ke penerbit, itu nanti segera diterbitkan. Mungkin terlalu banyak buku yang diterbitkan sehingga naskah dan filenya hilang. Itu kumpulan Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Di masjid sambil duduk baca subhanallah, baik. Sambil nyetir baca subhanallah, baik. Pengalaman di Banda Aceh itu di jalan-jalan itu kayak di Saudi Arabia. Jalan plakat subhanallah. Kalau malam, waduh, nyolok sekali. Jalan lagi seret, astagfirullah. Jadi sambil nyetir, kita diingatkan untuk banyak membaca kalimat thayyibah. Kalau di Sidoarjo, Asmaul Husna. Di Jalan Pahlawan itu saya baca Aziz, Jabbar, Wadud. Nanti kalau saya jadi bupati, saya ganti kalimat thayyibah. Masya Allah. Misalnya begitu. Kalau ucapan itu dibatasi ruang dan waktu, itu lazim dinamakan doa. Sama, doa itu masuk kalimat thayyibah, tapi dibatasi ruang dan waktu. Insya Allah doa-doa yang maksur, doa-doa yang pernah dicontohkan Rasul dan nilainya sahih. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada doa itu yang tidak maksur,
ternyata bukan tuntunan Rasulullah. Insya Allah kalau doanya maksur, betul-betul tuntunan dari Rasul, tidak ada satu doa yang buruk. Selalu apa? Baik. Kalau ditempatkan pada ruang dan waktunya. Tapi kalau tidak ditempatkan ruang dan waktunya, bisa jadi problem. Bayangkan kita diundang makan bersama, lah kok ada ya teman kita ini yang baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya kan bagus. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, minal khubus wal khaba'is, sering diterjemahkan gangguan setan jantan dan setan betina. Ternyata setan itu ada laki-laki, ada perempuan, dari segala macam gangguan. Ini artinya bagus. Tapi kalau hendak makan doanya seperti ini, sampean akan ditegur teman-teman. Ente mau makan atau mau gitu. Karena ruang dan waktunya tidak tepat. Itu yang dinamakan apa? Doa. Nah, kalau kita sudah paham perbedaan antara zikir dengan wirid, belum pernah kita temukan tuntunan bacalah wirid yang banyak gitu. Yang ada berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, karena ada kesalahpahaman, zikir itu disamakan dengan wirid, maka jangan kaget. Selama ini yang dibimbing oleh Rasul baca wiridnya itu setelah sholat diantaranya subhanallah sebanyak 33 kali. Selama ini hadis sahihnya begitu. Dalam pandangan teman saya ini 33 itu sedikit. Padahal menurut pemahaman dia suruh baca yang banyak ini. Sehingga diformat tidak lagi menjadi 33 tetapi menjadi 1000 kali. Maka tasbihnya itu punya telinga 10 itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 99, telinga satu. Pernah melihat? Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 99, telinga 2. Sampai nanti telinga 10, jumlahnya berapa? 100. Gitu aja ketentuannya. Nggak boleh disela-sela gitu. Nggak boleh, kalau disela-sela batal. Aturan dari mana begini? Sehingga turun dari kendaraan itu masuk, dulu masih IAIN namanya, sekarang berubah menjadi Winsa. Dia turun dulu, baru saya turun, saya kejar, saya beri ucapan salam, assalamualaikum, tidak dijawab. Oh mungkin suara saya kurang keras, saya keraskan lagi, assalamualaikum, tidak dijawab lagi.
Perasaan saya kok sudah keras ya. Masa sih teman saya ini tuli sih? Agak saya keraskan lagi. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Ditunjukkan ceklik-ceklikannya itu. Masih 365 gitu. Itu nanti kalau diselingi waalaikumsalam baleni mana ya Pak? Gitu. Nah, karena yang menghormat ini teman saya Tijani, maka muncul namanya Thariqat Tijaniyah gitu. Alhamdulillahnya juga begitu. Nggak cukup 33 itu sedikit. Biar banyak dijadikan 1000. Allahu Akbarnya juga begitu. Tidak cukup 33 dijadikan berapa? 1000. Banyak juga pengikutnya itu. Itu ceritanya. Hari ini lupa ndak jalani, besok merapel. Besok nggak jalani, rapel lagi. Muga-muga sampean kuat. Dan saya bilang kalau masih hidup Syekh Tijani ini kelahiran Afrika ini, kira-kira abad ke-6 itu. 1000 itu Mas, sekarang sedikit. Beli kerupuk juga dapat 2 gitu. Kira-kira banyak sekarang itu berapa kira-kira? Kira-kira berapa Pak? 1 juta. Sedikit 1 juta itu. Berapa kira-kira? 1 miliar. Sedikit Pak. Ya minim lah 1 triliun begitu. Jadi baca tasbihnya nanti subhanallah, subhanallah sampai berapa? 1 triliun. Kan suruh yang banyak. Banyak mana 1 triliun dengan 1 miliar? Perasaan saya banyak 1 triliun perasaan. Nah, itu persepsi akal terhadap tuntunan. Jadi ke depan yang saya bimbingkan kepada umat ini, subhanallahnya sebanyak 1 triliun. Alhamdulillahnya sebanyak 1 triliun. Allahu Akbarnya sebanyak 1 triliun. Mudah-mudahan karena ini buatan saya, namanya Thariqat Zainuddiniyah gitu. Mudah-mudahan tidak laku gitu. Sopo singkat jalani. Itu ceritanya.